Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Madhav Hakim. Nah, kali ini kita sudah pada bab remote access server di Debian dan Ubuntu Administration. Nah, pada bab kali ini itu terdapat beberapa materi seperti SSH Debian, Ubuntu server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, dan materi yang lainnya. Nah, ini materinya kira-kira ada 12 ya teman-teman. Sini cukup banyak. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu SSH Debian Ubuntu server. Nah, jadi pada bab sebelumnya kan kita sudah pernah meremote sebuah virtual machine, yaitu router Debian menggunakan host OS. Nah, pada bab kali ini kita akan coba meremote server 1 dan juga server 2 menggunakan klien Ubuntu. Nah, karena kita sudah melakukan konfigurasi routing, otomatis klien Ubuntu dan server 1 sudah bisa ping. Klien Ubuntu dengan server 2 juga sudah ping ya teman-teman. Karena sudah ping, itu kita bisa meremote antar virtual mesinnya. Nah, kita langsung saja ke cara remote-nya. Kita langsung saja ke caranya. Kita menggunakan klien Ubuntu. Caranya kalian bisa ketik SSH. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu apakah klien Ubuntu bisa ping server 1. Kita ping 10. Nah, ini TTL ya teman-teman. Kita coba cek juga yang server 2. Nah, ini juga TTL. Setelah itu kita langsung saja untuk meremote sebuah virtual mesinnya. Kita ketik SSH. Setelah itu nama usernya kalian add underscore, kalian masukin IP-nya, kalian bisa enter. Sini masukin password. Di sini kita sudah bisa meremote sebuah server 1. Sini bisa kalian lihat ini server 1 Debian sama ya teman-teman di sini. Nah, setelah itu kita akan coba meremote server 2. Sini kita exit terlebih dahulu untuk kembali ke klien Ubuntu. Setelah itu kita SSH. Di sini usernya saya ganti jadi Yunan. Karena server 2 saya menggunakan usernya Yunan. Di sini bisa kalian lihat. IP-nya ganti ke 3. Kita enter. Kita yes. Setelah itu kita masukin passwordnya. Nah, di sini kita sudah bisa meremote server 2 ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kalian mengkonfigurasi atau meremote sebuah virtual machine, kalian harus dulu menginstal yang namanya packet SSH. Kalian bisa ketik apt install SSH server. Begini teman-teman. Kalian salah teman-teman, yaitu open SSH. Open SSH. Di sini kalian bisa install namanya packet open SSH, lalu kalian mencoba cara remote-nya, yaitu materi merubah default port SSH. Nah, jadi pada defaultnya sebuah virtual machine itu memiliki port yaitu 22. Nah, karena portnya masih the basic ya teman-teman, itu kalian bisa di
terpaksa oleh pihak-pihak tertentu untuk di remote. Jadi kita akan coba merubah yang namanya port SSH. Di sini kita langsung saja ke virtual machine ya. Nah, di sini kita akan coba mengganti port SSH yang server 1 dulu teman-teman. Di sini kita ke server 1. Sebentar, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke server 1. Setelah itu kalian bisa ke root. Lalu kalian buka yang namanya nano si SSH SSHD underscore dot underscore config, lalu kalian enter. Setelah itu kita ganti portnya ke, kalian hapus dulu pagarnya teman-teman, lalu kalian ganti portnya ke, misal nih saya ganti ke 2212. Itu kalian simpan, Ctrl X, di enter, lalu kalian restart systemctl restart SSH, enter. Lalu kita coba apakah sudah ganti portnya, kita exit. Sebentar, kita exit lagi. Setelah itu kita coba. Nah, di sini pasti port 22 connection refuse ya teman-teman, karena kita sudah mengganti portnya. Ini cara agar bisa masuk, kalian tambahkan yaitu min-p, lalu portnya 2212. Sini kita enter, suruh masukin password. Nah, di sini kita sudah bisa mengganti port pada server 1. Lalu kita akan coba mengganti port yang server 2-nya. Kita exit dulu. Lalu kita masuk ke server 2. Lalu kita ke root. Setelah itu kita membuka yang namanya etc sshd.config, kita enter, kita ganti portnya juga teman-teman. Kedua, setelah itu kita simpan, kita restart, kita enter. Setelah itu kita coba exit dulu. Nah, ini port 22 connection refuse seperti yang tadi. Kita tambahkan min-p 2212, kita enter, sudah masuk password. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, itu saja untuk materi merubah default port SSH-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi allow users pada SSH. Nah, jadi lebih jelasnya allow user pada SSH ini kita akan coba membatasi hanya beberapa user yang dapat remote SSH atau virtual machine. Nah, kita langsung saja ke caranya. Kita ke virtual machine. Di sini saya sudah membuka gambar virtual machine saya. Lalu kita menggunakan client Ubuntu. Nah, di client Ubuntu saya masih meremote sebuah server 2 ya teman-teman.
Lalu saya akan coba ke masuk ke root dulu. Nah, di sini setelah saya masuk ke root, saya akan coba membuat sebuah user ya teman-teman. Ke add user, user 2, kita enter, lalu masukin passwordnya, enter. Itu kita enter saja. Kita y. Nah, di sini kita coba cek apakah usernya sudah tertambahkan. Kita ke nano, kita ke cat, etc passwd, kita enter. Nah, di sini user 2 sudah tertambahkan ya teman-teman. Kita balik. Nah, kemudian saya Ctrl X untuk membersihkan. Setelah itu, saya akan coba meremote sebuah server 2 ini menggunakan user 2 yang tadi kita buat ya teman-teman. Sini kita exit terlebih dahulu. Kita exit lagi. Nah, di sini kita sudah di Ubuntu. Lalu kita akan coba meremote kembali menggunakan usernya user 2. Kita enter, kita masukin passwordnya, kita enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan coba membatasi hanya user saya saja, yaitu user Dava yang bisa, atau user Yunan yang bisa hanya bisa meremotnya. Kita ke root terlebih dahulu. Kemudian kita ke nano, etc ssh sshd config, kita enter. Lalu kita akan coba tambahkan allow user pada di bawah port ya teman-teman. Aslinya bisa di mana saja, tapi di sini agar kita bisa melihatnya langsung, saya di bawahnya port saja. Allow user, yaitu user Yunan. Kita Ctrl X, Y, enter, lalu kita start. Data kita enter. Setelah itu kita coba kembali, kita remote menggunakan user 2, apakah masih bisa. Kita masukin passwordnya. Ini pasti promotion denied ya teman-teman. Karena apa? Ini karena kita sudah membatasi hanya user Yunan saja yang bisa meremotnya. Nah, kita ke Ctrl X saja, kita Ctrl C. Kemudian kita masuk menggunakan user Yunan. Kita enter, kita masukin passwordnya. Nah, ini bisa ya teman-teman.
Nah, itu saja untuk materi allow users pada SSH. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konsep private dan public key. Nah, apa sih konsep private dan public key? Nah, jadi lebih jelasnya, kita akan coba menambahkan public key pada server 1 Debian server, atau kita akan coba tambahkan autentifikasi atau kata sandi tambahan. Nah, jadi jika kita ingin meremot Debian server ini, pastikan virtual machine yang kalian gunakan untuk meremot server 1 Debian server itu mempunyai private key-nya. Nah, jadi jika virtual machine kalian yang ingin meremot server Debian itu tidak memiliki server atau kunci private key-nya, kalian tidak bisa meremotnya. Nah, itu saja untuk materi private key dan juga public key-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Setelah kalian mengerti konsep private dan public key-nya, kita ke materi seterusnya, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key di Debian atau server 1. Nah, kita langsung saja ke virtual machine Debian-nya. Untuk caranya, kalian di sini ketik saja yang namanya SSH strip keygen. Kita enter. Nah, di sini pastikan konfigurasi SSH strip keygen ini berada di /home/ubuntu atau user kita, lalu .ssh lalu ed -rsa. Nah, jadi direktori .ssh pasti kalian tahu ini adalah hidden folder. Jadi nanti kita coba cek dengan ls-a. Di sini kita enter saja. Setelah itu kita ada passphrase. Nah, jadi passphrase ini adalah sandinya atau sandi private key-nya. Kita coba masukkan 1 2 3 saja. Kita enter. Kita passphrase-nya 1 2 3. Kita enter. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Kemudian kita copy yang namanya, sebentar, kita dulu, kita cek terlebih dahulu saja. Nah, di sini pasti SSH-nya enggak ada ya, teman-teman. Lalu kita ls-a. Ini ada .ssh, kemudian kita ls .ssh. Nah, ini ada id rsa dan juga id rsa pub. Nah, jadi id rsa ini adalah sebuah private key-nya, dan sedangkan id rsa pub ini adalah public key-nya. Nah, kemudian kita copy yang namanya id rsa pub ini ke server satunya. Kita langsung saja ketik yang namanya ssh strip copy strip id, kemudian min p, portnya yaitu 2212, kemudian usernya Java, lalu underscore, setelah itu IP-nya, kita enter. Sini disuruh masukin password, kita enter. Nah, di sini pastikan kalian edit min1 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung saja cek apakah bisa. Kita SSH, bentar, teman-teman. SSH di sini ganti Java. Kita
Nah, di sini kita disuruh masukin password key yang tadi kita buat. Ini kita masukin saja. Lock. Nah, di sini kita sudah di server 1 Debian-nya ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat. Nah, jadi itu saja untuk materi konfigurasi public dan private key-nya di SSH. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konsep authorized keys. Nah, sebenarnya materi konsep authorized keys ini itu sama dengan materi private dan public key. Nah, jadi konsep authorized key ini adalah itu adalah sebuah nama untuk kita nanti menyimpan public key-nya teman-teman. Di sini kita langsung saja ke virtual machine Debian-nya. Nah, di sini saya menggunakan server 2 ya teman-teman. Ini saya sudah masuk ke server 2 Ubuntu-nya. Lalu saya coba cek yang namanya ls.ssh. Nah, di sini terdapat file yang namanya authorized key. Nah, ini adalah sebuah file yang nanti untuk menyimpan kopian dari public key-nya teman-teman. Di sini kita coba cat.ssh. Kita coba cek isi dari authorized keys-nya. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, karena kita belum yang namanya mengkopinya. Di sini kita coba cek yang server 1. Pada materi sebelumnya kan kita sudah yang namanya mengkopinya dari Ubuntu kita ke server 1. Sebentar teman-teman. Kita enter, kita masukin password, lalu kita coba ls.ssh. Di sini ada authorized key juga, lalu kita coba nano.ssh auto, kita enter. Nah, di sini pasti ada ya itu hasil kopian dari server dari Ubuntu-nya. Kita Ctrl X, kita cat saja teman-teman. Di situ jangan nano, kita cat. Ini lalu kita coba cek di Ubuntu apakah nama sama. Sebentar, kita cat saja. ID nah, jadi public key-nya kita ya copy dari yang namanya ID rsapub. Ini kita coba cek apakah sama. Nah, sini bisa kalian lihat di sini sama ya teman-teman, isi dari public key Ubuntu dan juga public key yang ada di server 1, karena ini hasil kopian dari Ubuntu server 1 itu. Nah, itu saja untuk materi konsep dari authorized keys-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi konfigurasi public key manual. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi public key menggunakan perintah ssh strip copy id di server 1. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasi public key secara manual di server 2. Nah, kita langsung saja ke virtual machine server 2 Ubuntu-nya.
Nah, di sini saya menggunakan klien Ubuntu ya teman-teman. Kemudian kita cek di Ubuntu dulu yang namanya cat.ssh sid. Nah, jadi ID RSA pub ini adalah public key yang ada di Ubuntu-nya. Nah, pada materi kali ini kita akan mengcopy public key yang ada Ubuntu ini ke server 2 Ubuntu. Nah, nanti kopian dari public Ubuntu ini kita akan salin atau copy di paste, bukan copy teman-teman, di yang namanya authorized key sini teman-teman. Di sini kita langsung saja kalian nano /auto key, kalian enter. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah mengcopy ya teman-teman. Jika kalian kosong, kalian hanya ngeblok ini saja sampai selesai, kemudian kalian blok, kalian klik kanan, copy, kemudian kalian salin atau paste di sini teman-teman. Di sini kita hapus saja di sini. Nah, di sini kemudian kalian bisa klik kanan lalu paste. Nah, setelah kalian paste, kalian bisa Ctrl X, Y, enter. Sini kita coba cek .ssh authorized-nya. Enter. Nah, di sini kopiannya sudah tertambahkan teman-teman. Ya, jadi jika sudah tertambahkan, kalian sudah bisa yang namanya public key dan private key-nya di server 2. Nah, itu saja untuk materi public key secara manual di server 2. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi private dan public key pada Windows. Nah, jadi setelah kita membuat private dan public key pada klien Ubuntu dan juga server 2, kali ini kita akan coba membuat private key dan public key di host OS, kemudian kita copy public key-nya ke router Debian. Nah, sebelum itu kalian harus dulu ya download yang namanya sebentar teman-teman, kita ke Google pencarian kalian bisa search putih, lalu kalian download putih, kalian klik download putih, kalian scroll ke bawah, kalian download yang namanya putih KNX yang ini teman-teman. Kalian klik saja, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, setelah kalian download, kalian bisa klik downloadan yang tadi, kita klik. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa klik generate. Nah, ini ada please generate some renders by moving.
Nah, ini adalah perintah kalian harus menggerakkan kursor yang ada di layar kalian, teman-teman. Sini kalian gerak-gerakan agar bisa prosesnya. Nah, setelah itu kalian di sini disuruh membuat yang namanya passphrase, teman-teman. Ini sama seperti yang ada di materi sebelumnya, teman-teman disuruh membuat passphrase-nya atau private key-nya. Di sini kita contohkan 1 2 3 4 5 saja, teman-teman. Ini ada konfirmasinya 1 2 3 4 5. Kemudian kita save public key-nya. Di sini kita save di sini aja, teman-teman. Kita namakan pub key, kita enter, kemudian kita save juga private key-nya, di download, kita tulis private key, kita save lagi. Setelah itu kalian bisa close. Setelah kalian membuat public dan private key-nya, kita langsung saja ke aplikasi yang namanya putihnya. Sebentar, salah putih. Kita remote yang namanya router Debian-nya, kita masukin IP router Debian. Udah masukin portnya. Di sini saya sudah merubah portnya 2212. Kita open, kemudian kita login. Setelah login, kalian bisa ls-a. Ini pastikan kalian sudah ada directory.ssh-nya, teman-teman. Nah, jika kalian belum ada directory.ssh, kalian bisa ketik perintah mkdir lalu .ssh. Kalian bisa enter, dan di sini karena saya sudah membuat, saya tidak membuat lagi. Kemudian kalian bisa ketik yang namanya nano ssh.ssh/auto-reset keys. Sini kita masuk, kemudian kita isi public key yang tadi kita buat. Kita cari sebentar. Ini, teman-teman, public key. Ini kita blok, teman-teman. Kita Ctrl C, kemudian kita ke putih. Sebelum kalian memasukkan kopiannya, di sini kalian ketik dulu ssh/rsa. Kayak gitu, kalian lalu Ctrl F. Sini kalian bisa klik kanan. Nah, setelah itu kalian bisa hapus sebelah sininya, teman-teman, agar nyambung jadi satu. Kita hapus dulu. Setelah kalian kayak gini, kalian bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu kalian bisa masuk dulu ke yang namanya /etc
slash ssh slash sshd underscore config, kalian enter. Sebelum itu kalian masuk dulu ke root, dulu. Teman-teman, kita nano etc ssh sshd ke config, enter, kalian masuk ke bawah, kemudian kalian cari yang namanya public key authorized ini. Kalian bisa hapus pagernya, lalu di sini kalian ganti ke no. Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kalian bisa keluar lagi untuk memastikan apakah sudah. Tapi sebelum itu kita systemctl restart SSH dulu. SSH kita enter. Setelah itu kita bisa keluar dan oke. Kita remote lagi, teman-teman. Kita masukin IP-nya. Portnya juga. Nah, di sini kalian pergi ke SSH, lalu klik 2 kali yang SSH ini, lalu kalian klik 2 kali juga yang out. Kalian pilih yang namanya create details, lalu kalian isi private key file for autentikasinya. Kalian cari private key yang tadi di sini, kalian lalu open, kemudian kalian ke session lagi. Sini kalian bisa save session agar kalian ingin masuk lagi, kan bisa pencet router saja, tidak usah melakukan masukkan IP dan portnya lagi. Itu kita open, kita masukin passwordnya, masukin dulu teman-teman, masukin password. Materi selanjutnya yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Nah, jadi OS akan meremote server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Nah, tapi sebelum OS meremote server 1 dan juga server 2, itu OS harus meremote router Debian terlebih dahulu. Nah, setelah remote router Debian, barulah bisa yang namanya remote ke server 1. Karena jika kita langsung remote server 1 itu tidak bisa, teman-teman. Sini kita langsung saja ke aplikasi putihnya. Putih. Lalu kita ke router saja yang tadi kita sudah save, kita open, kemudian kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke router Debian, lalu kita langsung saja klik SSH user pada server 2, lalu add,
underscore, lalu IP-nya IP server 1, lalu min p, lalu portnya 2212, enter. Sebentar teman-teman, ini yang benar, lalu kita yes. Nah, kita masukin password. Nah, di sini kita sudah meremote server 1 Debian-nya ya teman-teman. Nah, itu saja untuk materi remote dari Windows ke server Debian-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi disable password authentication. Kita langsung saja ke virtual machine-nya. Nah, jadi kita akan meremote sebuah server 2 yaitu Ubuntu menggunakan perintah SSH user, lalu IP Ubuntu dan juga portnya. Nah, di sini cara ini itu kurang aman teman-teman. Di sini kita akan disable cara tersebut, lalu kita akan ganti menggunakan public dan private key saja. Di sini kita ke Ubuntunya dulu, masukin password, lalu kita masuk ke root, kemudian kita ke nano etc ssh sshd config, kita enter, kemudian kita Ctrl W, kita cari yang namanya password authentication, kita enter. Di sini kita hapus pagernya, kemudian kita ganti ke no ini teman-teman. Jika sudah no, kalian bisa kontrol X, Y, enter, kemudian kita restart. Nah, setelah reset kalian bisa exit, kalian exit lagi. Nah, jadi di sini jika kalian menggunakan perintah SSH user lalu IP min lalu portnya itu tidak bisa ya teman-teman, akan keluar disable. Nah, itu saja untuk materi disable pada autentifikasinya. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi generate private public key pada router Debian. Nah, tadi kan kita sudah mendisable password autentifikasinya pada server Ubuntunya. Nah, kali ini jadi kan router Debian kali ini tidak bisa remote server Debian 2 karena kita sudah mendisable konfigurasi yang menggunakan SSH lalu user, IP dan juga portnya. Nah, kali ini kita akan coba membuat password konfigurasi public dan private key untuk router Debian, lalu kita public key-nya kita copy ke server 2 agar kita bisa meremote server 2-nya. Kita ke router Debian. Nah, di sini saya sudah masuk ke router Debian-nya, kemudian kita langsung saja ketik perintah ssh strip keygen. Nah, di sini kita disuruh membuat, kita enter saja di sini, kemudian kita disuruh membuat passphrase-nya. Sini saya contohkan 12345. Oke, enter password passphrase-nya. Nah, setelah kita membuat public key dan private key di router Debian, kemudian kita ketik perintah ssh strip copy,
strip ID, lalu min pip, port yang ada di Ubuntu-nya teman-teman, min pip 2212, kemudian user kalian, lalu add, kemudian IP-nya ya, enter. Ini disuruh masukin passwordnya. Nah, ini sudah ada one ya teman-teman. Kemudian kita coba masuk. Nah, di sini kita disuruh masukin password. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke materi seterusnya, yaitu materi SSH agen dan juga SSH add. Nah, jadi SSH agen ini atau SSH add ini kita gunakan untuk agar saat kita remote Ubuntu kan kita disuruh memasukkan passphrase-nya. Nah, itu jika kita masuk kembali 2 kali itu disuruh masukkan passphrase-nya 2 kali, dan itu cukup ribet ya teman-teman. Di sini kita akan mengkonfigurasi SSH agen dan juga SSH add agar kita tidak memasukkan passphrase-nya 2 kali. Sini kita ke virtual machine-nya. Nah, ini saya sudah masuk ke router Debian-nya. Kemudian kita langsung saja ketik perintahnya, yaitu SSH strip agen. Kita simpan di /bin/bash. Enter, salah teman-teman, enter. Kemudian kita ssh/add, enter. Ini disuruh masukin passphrase-nya. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Di sini kita coba masuk ke Ubuntu-nya. Disuruh masukin password. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Itu adalah materi terakhir pada bab kali ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kalian telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.